kita sudah masuk ke pertemuan kedua. Masih di tema 1, kita akan belajar tentang pembelajaran 2 di halaman 13. Mata pelajarannya ada SBDP dan IPA. Yang pertama kita SBDP dulu ya. Silakan kalian buka halaman 13. Ayo mengamati. Di halaman 13 ini kalian silakan amati dulu cerita yang ada di halaman tersebut. Menurut kalian ini cerita apa? Bentuk ceritanya komik apa cerpen? Ya, ini adalah sebuah komik. Kenapa disebut komik? Karena terdapat gambar-gambar yang disusun atau dirangkai secara sistematis sehingga membentuk sebuah cerita. Itulah komik. Ada yang sudah membuat komik? Pernah ya? Minggu kemarin Bu Rahma sempat menugaskan kalian untuk membuat komik. Ayo, ada yang bisa nggak kerjainnya? Insya Allah bisa ya. Nah, ternyata membuat sebuah komik itu ada langkah-langkahnya. Langkah yang pertama, silakan kalian buka halaman 15. 1. Sebelum membuat gambar ilustrasi, tentukan gagasan pokok dari cerita yang akan kamu buat. Ya, sebelum ke gambar, tentukan dulu gagasan pokok atau inti cerita yang akan kalian buat. Setelah dibuat, baru kalian membuat sketsanya atau rancangan gambar. Dibuat gambar batunya atau rancangan gambarnya. Setelah dibuat, kemudian baru diperjelas menggunakan pensil atau pensil warna. Setelah sketsa jadi, baru kita warnai secara full, keseluruhan sketsa tersebut, sehingga jadilah komik tersebut. Komik itu lebih menarik oleh pembacanya. Kenapa seperti itu? Karena komik itu mempunyai full color dan ceritanya itu lebih mudah dipahami oleh pembaca. Bener gak? Kalian lebih suka membaca cerpen apa membaca komik? Pasti komik ya. Gambar-gambarnya bisa menarik pembaca tuh. Ayo. Sekarang tugas kalian yang bagian B. Silakan membuat komik sederhana. Komik sederhana ini minimal 4 gambar ya. Kalian buat 4 gambar, tapi sebelum membuat 4 gambar itu, kalian buat dulu gagasan pokoknya atau inti dari cerita tersebut, sehingga keempat gambar itu ceritanya saling berlanjutan. Silakan dibuat, jangan lupa laporan ya ke Bu Rahma. Oke, semangat. Untuk materi yang kedua, kita akan belajar IPA. IPA kali ini kita masih di alat gerak pada hewan. Alat gerak pada hewan bertulang belakang. Hewan tulang belakang itu biasa disebut dengan vertebrata. Contoh dari hewan vertebrata, ada kelinci, ada burung, ada ikan, ada katak, dan ada kadal. Yang pertama dulu ya, kita lihat gambar yang pertama. Ada kelinci. Kelinci ini hewan yang hidup di darat. Kelinci bisa bergerak dengan cara melompat. Ya, kira-kira alat gerak dari kelinci ini apa? Betul, alat gerak kelinci ini berupa kaki. Dengan kaki, kelinci bisa melompat-lompat. Gambar yang kedua ada katak. Katak bisa hidup di darat dan di air. Katak ini bisa disebut hewan amfibi karena hidup di 2 alam. Alat geraknya berupa kaki atau tungkai kaki. Katak juga bisa melompat-lompat. Gambar yang ketiga ada burung. Burung hidup di udara. Alat gerak dari burung ini berupa sayap. Burung bisa terbang karena mempunyai sayap, sehingga sayap ini adalah organ gerak pada burung. Yang berikutnya ada reptil atau kadal biawak. Kadal ini alat geraknya berupa kaki, ya, dengan bergerak dengan cara merayap. Kemudian ada juga ikan. Ikan adalah hewan vertebrata yang tinggal di atau hidup di air. Ikan ini hidup di air, bergerak dengan cara berenang, dan alat geraknya berupa sirip dan ekor. Ada yang mau ditanyakan? Silakan nanti bisa japri ke Bu Rahma. Tugasnya yaitu di halaman 19. Silakan kalian isi
Pembeda dari kelinci, burung, kadal, katak, ikan. Dilihat dari tempat hidupnya, bentuk dan macam rangka anggota geraknya, dan cara bergeraknya. Diisi, kalau sudah jangan lupa pelaporan ke link yang sudah Bu Rahma kirim ke grup setiap hari ya. Silakan kerjakan sendiri. Semangat, jangan malas-malasan. Bu Rahma tunggu pelaporannya. Ada yang mau ditanyakan, silakan boleh japri ke Bu Rahma. Sekian pembahasan dari Bu Rahma, semoga membantu kalian dan semangat mengerjakan tugasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.